Darling, only goes so far when you got a head start. We could stay at home and watch the sunset, but I get up from asking, are you bored yet? Rinci mengenai breakdown dari chapter terbaru manga Tokyo Revengers, yaitu chapter 225, dan juga leak atau bocoran resmi untuk chapter selanjutnya manga Tokyo Revengers ini. Akan ada banyak sekali informasi penting yang sudah kami rangkum dalam video ini, yaitu berupa fakta mengenai hubungan keterikatan cerita atau paralel dari chapter terbaru manga Tokyo Revengers ini dengan arc-arc sebelumnya. Mulai dari kemunculan Kokonoi sampai dengan pertarungan antara Takeomi melawan Terano Sousu. Oh ya, video ini akan mengandung banyak sekali spoiler ya. Oleh karena itu, kami akan sediakan timestamp di kolom komentar, supaya kalian bisa pilih sendiri mana informasi yang mau kalian dengar dan informasi mana yang mau kalian lewatkan. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai pembahasannya. Untuk pembahasan pertama, kita mulai dari bocoran terbaru atau leak terbaru dari manga Tokyo Revengers ini. Sumber dari bocoran ini adalah akun Twitter resmi Ken Wakui Sensei. Pada tanggal 7 Oktober 2021, beliau membuat sebuah postingan yang cukup menarik dan sedikit kontroversial, yaitu mengenai sketsa dari salah satu panel manganya. Pada sketsa ini dapat kita saksikan bersama-sama, terdapat sebuah adegan baku hantam yang melibatkan Terano Sousu dan juga Wakasa Imaushi. Di momen tersebut, Terano terlihat sedang melancarkan pukulan pembelah planetnya ke arah Wakasa Imaushi. Tapi kali ini Terano pun harus kecewa sekaligus terkejut, karena Wakasa bisa menghindari pukulan Terano tersebut dengan sangat mudah menggunakan kecepatannya. Dan seketika itu juga, Wakasa pun kemudian langsung melancarkan counter attack atau serangan balasannya dengan kecepatan penuh ke arah wajah Terano. Wow, menarik banget ya. Dari sketsa kasar ini sebenarnya sudah terlihat sangat jelas sekali jika kecepatan Wakasa jauh lebih unggul dibandingkan dengan kekuatan dari Terano Sousu. Ternyata, julukan duet terkuat di geng Black Dragons generasi pertama yang dimiliki oleh Wakasa dan Menkei bukan hanya sekedar isapan jempol belaka. Namun sayang sekali, pada postingan yang dibuat oleh Ken Wakui Sensei tersebut, tidak diberikan informasi pasti mengenai kapan sketsa kasar ini akan muncul di dalam manganya. Apakah di chapter 226 atau mungkin di chapter 227. Tapi jika kita melihat dari alur cerita yang saat ini sedang terjadi, kemungkinan besar adegan baku hantam antara Imaushi Wakasa melawan Terano Sousu harusnya akan terjadi pada chapter selanjutnya di minggu depan. Selain panel baku hantam tersebut, masih ada satu lagi gambar menarik yang tidak luput dari pandangan kita ketika melihat foto yang diposting oleh Ken Wakui Sensei pada akun Twitter resminya. Di sebelah gambar panel sketsa manga itu, terdapat satu set kartu remi atau playing cards, yang pada kartu tersebut terlihat gambar dari beberapa karakter penting di dalam geng Tokyo Manji. Menariknya, semua kartu tersebut memiliki makna yang menyimbolkan atau merepresentasikan karakteristik atau traits dari karakter yang ada pada kartu tersebut. Contohnya Hanagaki Takemichi yang ada pada gambar kartu King of Hearts. Dalam permainan tarot dan juga dalam ilmu metasimbologi, kartu King of Hearts mempunyai makna sebagai berikut. It represents a kind heart and fair man. His gentle temperament makes him a fine friend and an excellent life partner. King of Hearts tend to be hasty with his feeling, especially love. Atau jika ditranslate ke bahasa Indonesia berarti, kartu King of Hearts mempresentasikan pria yang baik hati dan juga adil. Sifatnya tersebut membuatnya menjadi seorang yang sangat ideal untuk dijadikan teman baik, sahabat, ataupun kekasih serta teman hidup. King of Hearts selalu mengedepankan perasaannya, apalagi jika itu menyangkut dengan orang-orang yang dia sayang atau orang-orang yang berharga bagi dirinya. Sampai sini paham kan maksudnya? Ya, benar banget. Semua trait atau semua karakteristik yang disimbolkan oleh kartu King of Hearts ini sangat mirip sekali dengan semua karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh Hanagaki Takemichi. Selain itu, King of Hearts juga merupakan simbol dari The Protector atau penjaga. Hal ini sangat relevan sekali bukan? Dengan apa yang ada dan terjadi di dalam manga Tokyo Revengers ini. Hanagaki Takemichi adalah salah satu orang yang paling sering berkorban dalam setiap event atau tragedi yang terjadi. Selain itu, Takemichi juga salah satu karakter yang paling sering menjadi tempat penitipan nasib dari karakter lainnya.
Contoh simpelnya adalah ketika Baji menitipkan dan meminta Takemichi untuk menjaga Maiki, atau ketika Wakasa menitipkan dan meminta Takemichi untuk menjadi protektor dari Kawaragi Senju. Wow, sebuah fakta yang sangat mind-blowing banget ya. Ternyata hal sepele seperti ini pun mempunyai makna yang sangat mendalam sekali. Ingat, Ken Wakui pernah menyampaikan jika semua yang dia gambar itu memiliki sebuah makna di baliknya. Tidak ada satupun hal yang dia buat tanpa memiliki arti. Selanjutnya, jika King of Hearts dan juga Takemichi mempunyai hubungan yang relevan, lalu bagaimana dengan hubungan antara King of Spades dan juga Sano Manjiro? Apakah Maiki dan Spades mempunyai sebuah hubungan yang berarti? Dalam permainan tarot dan juga dalam ilmu metasimbologi, King of Spades mempunyai makna sebagai berikut. Yang pertama, the people of this card are master of anything they decide to do. Atau orang dengan kartu Raja Skop ini adalah master dalam hal apapun yang dia inginkan. Mereka selalu berhasil mencapai puncak dalam setiap karir yang mereka pilih. Selain itu, King of Spades juga merupakan kartu terkuat yang ada pada deck poker. Lalu yang kedua, King of Spades willing to do whatever it takes to achieve success and recognition. Atau orang dengan kartu ini akan melakukan apapun demi bisa mencapai apa yang dia cita-citakan. Tidak peduli itu hal baik maupun hal buruk. Sangat relevan sekali bukan? Maiki adalah orang terkuat yang ada di manga Tokyo Revengers ini. Dan Maiki juga mempunyai cita-cita untuk berdiri di puncak dan menjadi berandalan nomor 1 di Jepang. Kemudian yang ketiga, they are capable of managing largest organization. They have indecision about love and often they forgo marriage of single life. Yang berarti, orang dengan kartu Raja Skop ini mampu mengelola organisasi sebesar apapun. Tapi mereka mempunyai sebuah kelemahan, yaitu mereka tidak pernah peduli dengan yang namanya cinta, dan mereka biasanya akan melupakan pernikahan dalam kehidupan mereka. Lagi-lagi poin ketiga ini sangat relevan sekali dengan Maiki yang kita kenal di dalam manga Tokyo Revengers. Tidak sampai di situ, poin keempat sekaligus makna yang terakhir adalah orang dengan kartu Raja Skop memiliki trust issue atau masalah kepercayaan, baik itu kepada dirinya sendiri ataupun kepada orang lain. Dia adalah seorang predator yang tidak segan-segan menggunakan siapapun demi bisa mencapai segala tujuannya. Tidak peduli teman ataupun lawan, orang dengan kartu King of Spades ini tidak akan ragu untuk mengorbankan mereka semua. King of Spades adalah simbol bad luck atau simbol bad omen dalam permainan kartu. Namun sayangnya tidak peduli seberapa buruk representasi dari kartu ini, pada kenyataannya, sebagai kartu terkuat dalam permainan tarot atau permainan poker, banyak sekali yang akhirnya memperebutkan kartu ini dan menginginkan kartu ini untuk ada di pihaknya atau di sisinya. Wow, lagi-lagi sebuah fakta menarik terungkap. Semua hal tersebut sangatlah mirip sekali dengan karakteristik dari Sano Manjiro alias Maiki di manga Tokyo Revengers ini. Trust issue atau krisis kepercayaan yang digambarkan dari kartu King of Spades ini melambangkan dua sisi atau dua kepribadian yang ada pada diri Maiki. Di mana pada satu sisi, Maiki memiliki sifat baik yang bisa dia andalkan. Dan di sisi lainnya, terdapat dark impulsivity miliknya yang tidak bisa dia percaya dan tidak bisa dia kendalikan. Bahkan di setiap masa depan yang ada, Maiki selalu berhasil mencapai puncak tertinggi di dalam dunia berandalan. Dia pun beberapa kali terlihat tanpa segan membunuh temannya ataupun lawan-lawannya, yang dia anggap mengganggu dan membahayakan dirinya serta organisasi yang dia pimpin di masa depan. Lalu sekarang pertanyaannya, apa maksud dari kartu Takemichi dan juga kartu Draken yang memiliki warna merah? Sedangkan kartu dari karakter lainnya yang ada pada postingan tersebut memiliki warna hitam. Untuk menjawab ini tentu saja tidak akan cukup jika harus dimasukkan di dalam satu video ini. Oleh karena itu kami akan berikan satu jawaban singkat, yang selanjutnya bisa kalian interpretasikan sendiri dan juga kalian kembangkan sendiri apa maksud dari kartu warna merah ini. Jawaban simpelnya, semua kembali kepada desain awal atau gambar awal dari kartu King of Hearts yang dimiliki oleh Takemichi. King of Hearts dalam kartu poker memiliki gambar seorang raja yang memegang pedang dan menusukkan pedang tersebut ke arah kepalanya sendiri. Di dalam sejarahnya, King of Hearts dikenal sebagai Suicide King atau raja yang melakukan bunuh diri, sebagai bentuk pengorbanan yang dia lakukan untuk keselamatan dan juga kebahagiaan seluruh rakyatnya. Namun di sisi lain, King of Hearts juga dikenal sebagai seorang conqueror atau seorang penakluk yang berhasil mengalahkan dan menguasai berbagai wilayah yang telah dia kunjungi. Pada akhirnya, King of Hearts pun memiliki julukan sebagai seorang emperor atau seorang penguasa. Dari kedua hal tersebut, entah mana yang akan menjadi kisah akhir dari sang pahlawan cengeng kita. Apakah dia akan berakhir dengan bunuh diri atau mengorbankan dirinya sendiri
demi bisa mengakhiri time loop dan memberikan kebahagiaan bagi teman-temannya. Atau malah semuanya akan berakhir bahagia, di mana dirinya akhirnya bisa menjadi berandalan nomor 1 di Jepang dan berhasil menguasai seluruh dunia berandalan. Sama seperti apa yang telah diraih oleh pendahulunya, yaitu Shinichiro Sano. Bagaimana menurut kalian? Apakah semuanya akan berakhir dengan pilihan pertama atau malah dengan pilihan kedua? Awalnya Oji-san membuat video breakdown chapter 225 dan membahas mengenai kemungkinan Draken yang masih hidup dan kemungkinan Wakasa yang akan mati. Tapi entah kenapa malah berakhir dengan bikin video spoiler chapter selanjutnya. Ya, apapun itu, mudah-mudahan informasi yang kami berikan ini bisa sedikit bermanfaat dan bisa menghibur bagi semua teman-teman penggemar manga baku hantam ini. Oh iya, jika kalian masih tetap mau dengar breakdown anti-mainstream lainnya dari Oji-san, kalian bisa komen aja ya di kolom komentar. Jika banyak yang request, nanti Oji-san akan buatkan video breakdown chapter 225-nya dengan versi super detail dan beda dari yang lain. Terima kasih yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.